Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre channel 3F Firmansyah. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang cerita. Mungkin ini bukan misteri yang terkesan horor ataupun hantu-hantu kayak gitu ya, tapi ini bercerita tentang atau cerita trail ya. Kalau dalam film kan tahu ya, film trailer ya gitu ya, film berkisah tentang siapakah pembunuhnya, misteri gitu kan. Dan ini bercerita tentang kisah mungkin di sebuah rumah atau keluarga, dan hanya mungkin nanti saya lebih lanjut cerita ini cuma sinopsisnya aja dulu. Jadi dia tuh punya kesan balas dendam terhadap hal yang pernah dia lalui di masa kecil, dan dia terus berimbas sampai dewasa tuh sekarang udah menjelang tua, tapi karakternya tetap ingin balas dendam terhadap seseorang yang membuat dulunya dia mempunyai trauma yang sangat luar biasa di waktu kecil. Oke, itu mungkin cerita pendeknya dulu, nanti akan saya bahas cerita lengkapnya sekarang. Oke. Diceritakan tentang diceritakan seorang ibu dan anaknya, anak kecil, dan ini sebetulnya ibu muda ya, dan kebetulan dia janda, dan dia masih punya anak atau mempunyai anak kecil ya, berumur masih sekitar 7 tahunan. Dia berlari turun dari angkutan umum, dan dia bermaksud untuk datang ke rumah yang akan menerima bekerja ya sebagai pembantu rumah tangga. Dan akhirnya dia berjalan dengan harapan dia akan bekerja, diterima ya di rumah tersebut. Dia sangat bahagia karena dia selama ini tidak mempunyai pekerjaan selama mungkin hampir berbulan-bulan. Akhirnya dia mendapat pekerjaan setelah dia menerima lamarannya diterima oleh rumah yang dia tuju sekarang. Oke, lanjut. Lalu dia datang ke sebuah rumah yang masih terkesan jadul ya atau lama ya, dengan nuansa mungkin kayak rumah tahun 80-an ya, dengan gedung yang tua, pintu, jendela yang masa lalu ya, tidak seperti sekarang yang masih terkesan tua gitu kan. Jadi klasik ya, rumahnya ya klasik. Lalu dia datang ke rumah tersebut, dia mengetuk pintu bersama anaknya, dan dalam waktu mungkin 5-10 menit tidak dibuka, dan dia terus akhirnya mencoba untuk mencari pintu lain karena dengan pintu utama diketok tidak ada yang keluar, dan dia semakin bertanya apakah benar rumah yang dia tuju ini sekarang yang akan menerima pekerjaannya. Jadi dia sambil bertanya, dia sambil mengeliling cari pintu yang lain untuk diketuk untuk mencoba menyapa yang punya rumah. Dan setelah mungkin sekitar 10 menit atau 20 menit, akhirnya dia kembali lagi ke pintu utama, dan anaknya tadi sudah menunggu di pintu tersebut ya. Dan pada saat dia akan mengetuk pintu, dan ternyata pintu sudah dibuka oleh seorang ibu yang menggunakan pakaian adat Jawa ya. Dia dengan kebaya, dengan samping, kalau orang sudah samping atau kain tenun ya, dan rambut digelung atau pakai sanggul ya. Dan itu terkesan ibu-ibu yang ada mungkin di daerah Jawa ya kayak gitu, dan dia stylenya rapi sekali, dan dia berwibawa ya. Lalu akhirnya katakan aja ibu yang membutuhkan pekerjaan ini bernama Sayuti ya. Lalu dia menyapa kepada ibu tersebut, Bu, dia mengenalkan diri, saya adalah orang yang melamar pekerjaan kepada ibu yang kemarin ibu terima. Dan akhirnya dengan muka dingin si ibu itu, katakan aja ibu itu namanya Ibu Resmi gitu. Ibu Resmi ya. Lalu Ibu Resmi dengan wajah dingin, dia tidak menyapa apa yang disampaikan oleh Sayuti. Lalu dia cuma menjawab, kamu ya yang akan bekerja di sini. Lalu Sayuti menjawab, betul Bu, nah gitu, sambil dengan biasa kan orang yang membutuhkan pekerjaan dengan sikap kayak merendahkan diri ya gitu kan, menganggap karena itu kan jadi tuannya nanti. Dan tetap dengan gaya dinginnya, Ibu Resmi tetap bilang, oke, kamu saya terima pekerjaan di sini, silakan masuk. Tetap dengan ekspresi dingin ya. Dan akhirnya Sayuti ternyata dia juga bingung, ternyata yang punya rumah orangnya dingin banget ya, yang terkesan sombong mungkin ya. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah bersama anaknya. Oke. Lalu di dalam Sayuti disuruh berdiri di dekat ruang tamu, karena mereka punya adat tersendiri ya. Jadi yang bekerja di situ harus mematuhi apa yang dikatakan oleh tuannya, dan itu terkesan seperti budak dan tuan zaman dulu ya. Jadi emang si Bu Resmi ini terkesan sangat kolot ya, dia menganggap bahwa pembantu itu hal yang mungkin tidak terhormat buat dia. Jadi terkesan antara pembantu itu seperti budak dan tuannya gitu.
Oke, kita lanjut. Lalu Sayuti bertanya, Bu, saya harus mengerjakan apa sekarang gitu kan. Lalu Bu Resmi menjawab, kamu sekarang istirahat dulu, tapi kamu ingat, kamu setiap bekerja di sini harus memakai baju ini. Lalu diberikan baju ya. Jadi di sini kamu adalah pembantu, jadi kamu harus menggunakan baju ini. Ya, gitu. Akhirnya Sayuti menerima baju itu dan dia akhirnya pergi ke kamarnya yang telah disediakan oleh Ibu Resmi tersebut. Lalu diceritakan pada malam hari Sayuti istirahat bersama anaknya ya di kamar yang sudah disediakan oleh Ibu Resmi. Lalu pada saat dia tertidur ya dalam kelelahannya, dan di saat itu dia ternyata bermimpi ya, Sayuti itu bermimpi terjadi hal di dalam mimpinya itu terjadi hal yang sangat tidak diinginkannya, di mana diceritakan dalam mimpinya itu ada seorang pembantu yang melakukan kekejaman kepada dua anak ya, dan diceritakan dua anak itu entah siapa tapi itu ada dalam mimpi Sayuti. Dan dalam mimpinya itu si pembantu itu memukul dan melakukan kekerasan kepada dua anak tersebut, dan salah satunya itu si pembantu itu melakukan kekejaman yang sangat tidak manusiawi ya, dia menusukkan sesuatu hal, benda atau apapun namanya ke mata salah seorang gadis tersebut dan membuat matanya buta ya. Lalu pada saat itu pas di mimpinya itu si pembantu itu melirik ke arah si Sayuti, dalam mimpinya si Sayuti terbangun ya dengan rasa orang Sunda meluas ya, dengan rasa dagdikduk hatinya, nah itu terasa nyata ya dalam mimpi itu. Lalu pada pagi hari Sayuti bangun ya dengan menggunakan pakaian pembantu yang diberikan tadi oleh Bu Resmi ya. Akhirnya dia membereskan rumah dan memberikan sarapan pagi. Disinilah awal sebenarnya karakteristik dari yang punya rumah terlihat. Oke. Di saat Sayuti menyiapkan minuman dan makanan untuk sarapan pagi, dan dia dikejutkan dengan seorang ibu-ibu yang keluar dari kamar yang tidak tanpa sepengetahuannya. Dikiranya di rumah itu hanya satu orang Ibu Resmi saja ya, ternyata ada ibu satu lagi yang lebih tua dari Ibu Resmi, dan dia punya kekurangan matanya kayak sudah rusak ya, kayak tertusuk sesuatu ya. Dan Sayuti tidak banyak bertanya, dia menyiapkan tanpa bertanya siapakah ibu tersebut kepada Ibu Resmi. Dia menyiapkan dengan sesuai kemampuannya, dia memberikan piring, biasa gelas, menyiapkan sarapan, minuman, akhirnya begitu. Lalu saat si ibu yang tadi saya udah bilang, katakan saja ibu yang satu lagi namanya Ibu Tiajah. Lalu si ibu Tuti duduk di meja makan bersama Ibu Resmi, dan Sayuti cuma berdiri aja. Lalu si ibu Tuti dengan wajah yang sangat dingin yang teringat bengis, kejamnya, dia cuma melirik saja, kamu siapa? Sayuti cuma menjawab, saya Bu, pembantu yang melamar pekerjaan 2 hari yang lalu untuk bekerja di sini Bu, dan itu anak saya Bu, jadi dia ikut saya di sini katanya. Lalu si ibu yang Tuti itu cuma tidak meresponnya, dia cuma melihat wajah Sayuti lalu langsung makan ya. Oke. Lalu sesudah itu cerita berganti ke malam hari, di mana Sayuti sudah selesai mengerjakan semua pekerjaan rumahnya, lalu dia tertidur lagi melepaskan lelah di badannya. Lalu pada saat tidur dia bermimpi lagi, terjadi lagi mimpi yang sama ya, di mana terjadi pembantu yang melakukan kekerasan kepada 2 anak tadi. Lalu Sayuti bangun kembali, dan yang luar biasa, kok ini mimpi terulang kembali gitu kan, jadi terasa nyata lagi kan gitu. Dan akhirnya Sayuti pergi keluar dan ternyata di luar dia mendengar suara-suara semacam berintihan wanita yang kesakitan gitu kan. Jadi dia akhirnya pergi keluar untuk mencari tahu suara apa yang terjadi dan siapa itu kan, itu suara manusia atau suara wanita yang berintih kesakitan. Lalu dia keluar pintu rumahnya, keluar pintu kamarnya, dia keluar mencari arah atau suara itu terdengar ya. Dia terus mencari, lalu pada saat dia mencari tahu, dan tiba-tiba dari belakang dia ditepuk. Ternyata yang menepuknya itu adalah Ibu Resmi ya. Lalu dia berkata, kamu mau apa? Malam-malam keluar, masuk. Dan karena dia tahu karakter dari keluarga itu harus tegas dan harus diikuti, akhirnya Sayuti tidak bisa menolak ya apa yang diinginkan oleh Ibu Resmi. Akhirnya dia masuk kamar lagi dan masih dengan kondisi bingung ya, itu suara apa yang terdengar tadi ya di luar sana. Akhirnya Sayuti tidak ambil pusing, dia istirahat kembali dan tertidur. Keesokan harinya Sayuti akhirnya terbangun seperti biasa membereskan rumah tersebut ya. Dan ada hal yang aneh di sini terjadi ya.
di mana si ibu resmi tidak seperti biasanya, dia tidak bersikap seperti galak kepada Sayuti, tapi kepada anaknya Sayuti dia sangat baik sekali ya. Tidak tahu apa tujuannya, karena sangat aneh sekali kepada anaknya itu dia diajak ke atas ke kamarnya ibu resmi dan diberikan mainannya. Tapi yang anehnya satu ya, dia selalu memberikan minuman yang tanpa diketahui oleh Sayuti, dia menaburkan bubuk-bubuk itu tidak diketahui oleh Sayuti, tapi anak Sayuti mengetahui itu bubuk apa, bertanya, "Bu, itu bubuk apa ya?" katanya sambil dia bertanya kepada ibu resmi. "Ini adalah vitamin untuk kamu," katanya ke anak Sayuti. Dan tanpa pikir panjang, Raja Sayuti minum aja minuman itu dan tanpa terjadi apa-apa saat itu ya. Lalu tetap ya pada saat menjelang sore akhirnya Sayuti mengambil anaknya dari atas di kamar ibu resmi tadi. Dengan aneh ya dia bertanya, "Bu, kenapa anak saya di kamar ibu? Itu kan tidak sopan," kata Sayuti. Tapi ibu resmi cuma bertanya, "Tidak apa-apa, karena saya sangat menyukai anak kecil," katanya itu ceritanya. Oke, akhirnya anaknya Sayuti dibawa oleh Sayuti ke kamarnya dan dia akhirnya tertidur kembali. Malam tiba, akhirnya Sayuti akan tidur, tapi dia masih teringat kejadian kemarinnya, suara yang keluar dari luar kamarnya ya, dan itu sangat jelas. Di kamar tersebut terlihat seorang wanita dengan wajah berdarah ya, dengan wajah berdarah, tangan diikat, kaki diikat ya, dan ternyata pada hampir beberapa waktu dari tangga turun seorang wanita ya, dengan langkah yang sangat tegap ya, dan dia menggunakan kain tenun ya, seperti ibu-ibu tadi yang menerima tamu. Tangga demi tangga ya, dan akhirnya terlihat wajah siapakah ibu yang turun tersebut. Dan ternyata itu adalah Bu Tuti ya, nah itu. Dan ternyata Ibu Tuti yang tadi matanya kayaknya buta ya sebelah ya, karena mungkin tertusuk dan dia datang ke ruangan itu, ternyata dia melakukan hal yang tidak disangka-sangka ya, dan ternyata dia melakukan hal bengis kepada perempuan yang ada di ruangan tersebut. Dia menyiksa perempuan tersebut dan dia sangat membenci wanita tersebut. Nah, lalu kita kembali ke Sayuti ya. Lalu Sayuti mengendap lagi keluar dan dia mencoba tahu suara apa yang terjadi di sana. Dan di saat dia mengendap, akhirnya dia mengarah ke titik suara yang tadi keluar, yang terdengar oleh Sayuti. Dan di sana ada sebuah pintu ya, dia dikunci dan dia coba mendekati arah suara tersebut. Emang datangnya dari pintu tersebut. Lalu dia mencoba mengendap dan mendengarkan, menguping ya dari balik pintu tersebut. Di saat dia menguping, tiba-tiba Sayuti dipukul dari belakang dan dia pingsan. Dan hal itu membuat Sayuti tidak sadar diri dan akhirnya pagi datang menjelang ya, dengan kondisi Sayuti sudah tertidur di kasurnya dan dia merasa sakit kepala seperti dipukul oleh benda tumpul tadi malam. Lalu pada pagi hari tersebut, hari tetap berjalan seperti biasanya. Sayuti membereskan rumah, tapi dengan kondisi dia terasa sakit di kepala ya, karena dia merasakan hal yang benda tumpul memukul kepalanya, dan dia akhirnya bertanya kepada ibu resmi, "Bu, maaf, malam saya waktu keluar kamar kayaknya ada yang memukul ya. Mungkin ibu tahu siapa yang memukul saya ya?" Bu resmi cuma diam dan dia tidak berkata-kata, dan dia cuma langsung membalikkan badan. Dan dia terkesan punya salah ya, dan dia tidak mau bilang. Akhirnya dengan sikap dengan rasa bingung ya, Sayuti dia akhirnya meneruskan pekerjaannya, dan dia akhirnya istirahat terlebih dahulu karena merasa pusing yang sangat kuat akibat kepalanya kena pukulan. Lalu di lain cerita kita kembali ke suasana menjelang maghrib ya, karena emang siang di sana terasa seperti biasa aja ya, tapi pada saat malam hal-hal aneh terjadi di rumah itu. Dan pada hari menjelang malam ya, Sayuti akhirnya memberanikan diri untuk mencari tahu kembali suara apa yang ada di balik pintu yang tadi malam dia dengarkan. Tapi pas dia mencari tahu ya arah suara tersebut, tiba-tiba Ibu Resmi sudah ada di pintunya ya, di pintu depan kamar Sayuti. Lalu dia sudah menyatakan, "Mau kemana kamu?" Dan Sayuti terkesan kaget, dan dia sebetulnya sudah merasa takut ya dengan kondisi keadaan rumah tersebut ya, karena dia sudah merasa kok aneh rumah ini ya, dengan karakteristik dari yang pemilik rumah dan dengan suara-suara hampir tiap malam yang dia dengarkan seperti orang yang kesakitan menjerit ya gitu ya.
Oke, akhirnya Sayuti tidak bisa kemana dan dia akhirnya tidur di kamarnya karena Bu Rosmi sudah mengetahui niat dari Sayuti untuk mencari suara titik tersebut. Lalu pada akhirnya siang harinya setelah hari berganti siang, Sayuti memberanikan diri kepada ibu tersebut, "Bu, maaf saya kayaknya mengundurkan diri dari pekerjaan ini karena saya merasakan hal-hal yang aneh di rumah ini." Dan si Bu Rosmi kayaknya tidak setuju ya, dia marah ya. Lalu dia sambil marah dia mengambil anak Sayuti ke atas. "Kamu beresin rumah, anak kamu biar saya ambil ke atas ini. Dia banyak mainan di atas, jadi anak kamu saya suruh main di kamar saja. Kamu beresin rumah, jangan banyak tanya." Sayuti dengan wajah bingung, dia gak tahu harus gimana ya. Akhirnya dia menerima, "Iya Bu," gitu ya. Jadi intinya Bu Resmi tidak menerima pengunduran diri dari Sayuti ya. Lalu di atas di kamar Ibu Resmi terjadi hal yang sangat tidak diduga lagi ya. Seperti biasa, dia memberikan minuman dengan menaburi minuman itu dengan bubuk tidak tahu apa ya. Tapi sesudah itu anaknya Sayuti langsung terkulai lemas ya dan dia terkesan sakit ya. Sayuti kan sudah punya niat mengundurkan diri, akhirnya dia memberanikan diri lagi ke atas ke kamar Ibu Resmi untuk mengajukan pengunduran diri lagi. Dia mengetuk kamar Ibu Resmi dan dia sangat kaget melihat anaknya kulai ya di kasur Ibu Resmi. Lalu dia bertanya, "Bu, anak saya kenapa ini? Kenapa dia panas? Dia tidur." "Itu saya sudah berikan obat, dia kayaknya sedang istirahat, jangan diganggu." Akhirnya Sayuti dengan rasa cemas dia akhirnya mengangkat anaknya dan pergi ke kamar Sayuti ya. Dan akhirnya niat Sayuti untuk mengundurkan diri tidak dapat diterima oleh Bu Resmi. Akhirnya Sayuti terpaksa harus menginap lagi di sana malam harinya. Dan ini malam yang sangat tidak diinginkan oleh Sayuti dan anaknya. Dan saat Sayuti mengambil anaknya ke kamarnya dan menjelang maghrib, jelang malam ya, anaknya Sayuti ternyata panas tinggi dan dia demam tinggi dan menggigil hebat ya. Dan Sayuti meminta izin ke Ibu Resmi untuk membawanya ke dokter, tapi tidak diberikan izin oleh Ibu Resmi. Dan dengan rasa kesal, si Ibu Sayuti akhirnya memberikan kamar untuk memaksa pergi bawa anaknya keluar. Tapi satu hal yang tidak diduga terjadi. Si Ibu Resmi memukul kepalanya Sayuti sampai Sayuti jatuh ya. Dan tanpa disangka ternyata anaknya Sayuti juga meninggal di saat tersebut karena kondisi badannya sudah tidak bisa ditolong lagi ya. Badannya panas tinggi, menggigil dan akhirnya meninggal di tempat. Dan Sayuti sangat shock ya dengan kejadian itu. Dia menangis, dia meronta anaknya meninggal dan dia dengan menerima pukulan lagi dari Ibu Resmi. Dan ternyata di situ karakteristik Ibu Resmi dan Bu Tuti keluar. Dan akhirnya mereka bercerita kenapa dia sampai melakukan hal itu. Jadi Ibu Resmi bilang, "Kamu tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup karena kamu adalah pembantu," gitu kata si Ibu Resmi. Dan Sayuti semakin bingung, kenapa Pak Ibu sangat membenci saya sebagai pembantu dan sampai mengorbankan anak saya sampai meninggal begini, sambil menangis Sayuti. Lalu Bu Tuti datang keluar dari kamarnya dan dia sambil marah-marah lalu dia berbicara, "Saya sangat membenci pembantu karena pembantu yang membuat mata saya seperti ini waktu saya kecil, dan dia selalu memukul kami waktu saya kecil, membuat kami sangat ketakutan dan kami dendam kepada semua pembantu." Dan pas Sayuti mendengar itu lalu dia melirik ke arah foto yang ada di belakang Ibu Resmi dan Ibu Tuti, dan ternyata di foto tersebut ada pembantu yang menggunakan baju pembantu dan itu adalah pembantu yang ada di mimpi Sayuti ya. Jadi emang di mimpinya itu menceritakan sebetulnya apa yang terjadi di rumah tersebut ya. Jadi kedua anak tadi yang waktu mimpi Sayuti itu yang kena tusuk oleh pembantu ternyata Ibu Siti dan Ibu Tuti dan Ibu Resmi ternyata ya. Jadi mereka adalah korban dari pembantu yang ada di mimpi Sayuti. Lalu sesudah itu Ibu Resmi menggusur Sayuti ke bawah ke arah pintu yang sering terdengar suara aneh ya. Sayuti akhirnya digusur ke pintu tersebut dan ternyata pintu itu mengarah ke gudang di bawah tanah ya. Dan akhirnya Sayuti digusur, diseret ke bawah sama Ibu Tuti dan di sana Sayuti sangat kaget ya. Dia melihat seorang wanita mati ya dengan simbah darah ya di sana. Mungkin karena itu mungkin perbuatan dari Ibu Tuti dan Ibu Resmi, dan akhirnya Sayuti sangat takut. Lalu dia mencoba untuk melari dan akhirnya dipukul kembali oleh Bu Resmi dan Tuti sampai pingsannya. Bu Tuti sama Bu Resmi kayaknya merasa si Sayuti sudah tidak bisa bangun lagi. Lalu dia membereskan korban yang tadi sudah
menjadi mayat, lalu dia memindahkan karena dengan maksud Sayuti yang akan ada duduk di sana untuk disiksa kembali sesudah pembantunya satu lagi sudah meninggal. Tapi di saat Bu Resmi dan Bu Tuti lagi beres-beres untuk memindahkan Sayuti, membereskan tempat untuk Sayuti duduk di sana, dan Sayuti dengan kuasa Tuhannya dia bangun dan dia akhirnya mencoba untuk melawan dengan memukul Bu Resmi, yang pokoknya tepatnya dibuatnya Bu Resmi ya. Jadi dia mukul Bu Resmi dengan kayu yang ada di sana, dan Bu Resmi akhirnya dia tersungkur, dia berdarah dan dia pingsan. Akhirnya tinggal Bu Tuti yang ada. Dan dengan keberingasan Bu Tuti melihat Bu Resmi terjatuh, dia mengambil kapak ya, langsung mengejar Sayuti ya. Dan Sayuti dengan cekatan karena dia masih muda ya, sedangkan Bu Tuti kan sudah tua ya. Lalu dia mencoba melawan Bu Tuti dengan menahan pukulan dari Bu Tuti, dan dia membalikkan keadaan. Bu Tuti yang jatuh, dan akhirnya Sayuti memukul Ibu Tuti sampai Ibu Tuti tidak berdaya dan meninggal. Lalu Ibu Resmi terbangun dan dia melihat kejadian itu, dia sangat parah sekali. Lalu dengan sigap juga Sayuti langsung mengarah ke arah Bu Resmi dan melakukan pemukulan dengan tongkat tersebut, dan Bu Resmi juga meninggal. Dan dengan kondisi seperti itu akhirnya Sayuti merasa bingung harus berbuat apa ya, karena dia harus pergi kemana, sedangkan anaknya juga sudah meninggal ya. Sungguh kejam ya perbuatan Bu Tuti dan Bu Resmi. Mungkin itu adalah kebenciannya kepada pembantu di saat dia kecil, trauma ya saat kecil, dan dia melakukan pembalasan di saat dia udah besar dan terus berulang-ulang kepada semua pembantu. Hari berganti dan sangat aneh, ada yang duduk di kursi goyang yang biasa diduduki oleh Bu Tuti. Dan di saat itu juga ada pembantu baru yang gosok kaki ibu yang ada di kursi goyang. Dan tanpa kita duga, tanpa kita tahu, ternyata orang yang duduk di kursi itu adalah Sayuti.